5.000 itu pun banyak Allah. Kita bawa banyak itu kuncinya kan ibarat kita mengajarkan Iqra. Begitu awalnya mereka ini. Jadi kita mengajarkan Iqra begitu berharga. Inilah orang-orang yang mengajarkan kami agama. Sudah 4 tahun kami mu'alaf, baru lagi situ. Singkat cerita yang ajibnya, selama kami di Papua Nugini itu 42 hari yang masuk Islam 150 orang. Ada 2 orang pendeta. Bahkan kami yang ajibnya juga bisa uniknya, malam itu kita sholat isya di rumah bapak, dia masih Kristen. Di depannya itu gambar Yesus. Saya pula disuruh jadi imam. Saya bilang, Masya Allah, Yesus nampaknya masuk Islam. Mudah-mudahan. Ya karena kita takbir lagi itu, sholatnya tak ikut Yesus kan. Maka ketika kita takbir sholat, kita doa-doa lah, mudah-mudahan pemilik rumah masuk Islam. 3 hari kemudian dia masuk Islam. Alhamdulillah, Yesus dia masuk Islam. Dan kita waktu itu adanya, bayangkan Indonesia tahun 60-an. Tak ada pengeras suara, PC tak ada, gelap semua kan. Maka itulah terbayanglah bagaimana azan Bilal ilmunya. Kalau ketika manggil sholat, oh inilah asbabul wurudnya ini. Oh, tahu kita kalau azan Bilal. Kalau sekarang Indonesia apa ini? Kalau di situ, oh betullah kita disuruh bergerak. 2016 berangkat 1 tahun, lebih banyak di Pakistan. Nah, 2000 kemarin kita ke Mekah juga, alhamdulillah. Jadi masya Allah, pentingnya orang-orang alim. Bahkan saya pribadi, ketika di pondok itu belajar tak terbuka kitab tuh, ya, belum terbuka, mungkin karena masih loadingnya kurang kan. Tapi ketika kita bergerak, kayak Allah buka hijab. Ilmu-ilmu kita itu terbuka ketika, kenapa? Karena kita beramal, sudah beramal kita sampaikan pula. Masya Allah. Maka pentingnya bagi kita, Masya Allah, bagaimana orang-orang yang sudah belajar di pondok ada kewajiban yang menyampaikan agama. Alhamdulillah dari kita ini sudah ada yang pulang kemarin 1 tahun. Nah 1 tahun itu 360 hari. Nah tidak pulang. Boleh? Yang pertama dari Rohul Imam Madinah itu laporan singkat perjalanan selama 1 tahun. Boleh Ustaz Arsyad? Yang sedang menikah, kita tidak satu nikah, satu yang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami sebagai sebagai menceritakan daripada perjalanan apa turut fisabilillah. Kalau kita tadi 1 tahun, kalau kami sendiri belum pernah tahu, cuma 8 bulan. Kenapa? Tapi ketika itu orang tua kita arahkan, ada arahan ketika itu orang yang sudah pernah 4 bulan boleh konsultasi untuk 8 bulan saja. Jadi kita hanya kalau kurang saya sekarang 6 tahun belum, karena 1 bulan perjalanan itu. Namun itu dihitung juga orang tua kita jarak dari juga bagaimana orang yang sudah tahu. Dan juga salah satunya program itu kan bulan ini itu ada dia untuk ada di dalamnya itu program-program termasuk salah satunya dari anak dari makmum. Dan kalau bisa ke negeri ke luar negeri. Terus kalau ada jemaah Korea, kita mendampingi daripada jemaah Korea dan khidmat bersama orang tua itu dalam program setahun. Kalau cerita sebelum berangkat, ini saya sendiri waktu itu orang tua kita hamba
Ketika sebetulnya hati itu betul-betul tak ada niat untuk berangkat sama, tak ada niat sama. Kenapa? Karena itu tadi memang kendala-kendala dari punya anak. Kita sendiri punya anak-anak. Saya punya anak. Alhamdulillah yang paling besar sekarang sudah umur di pas ketemu. Yang paling kecilnya baru umur 3 tahun. Nah saya berangkat tahun 2001, kita bulan Agustus, pertengahan bulan Agustus. Dan ketika itu keberangkatan itu memang bukan keinginan hati sebetulnya, tapi kehendak. Jadi arahkan sama orang tua kita bilang berat sekali. Istri sendiri sebetulnya berat ya untuk melepaskan kita untuk berangkat saja, untuk berangkat kepada namun dengan kehendak Allah, dengan misalnya doa kita juga mungkin karena seringnya kita mendengar tentang muzakkar pentingnya fokus kita ini, maka kita siapkan diri juga. Apalagi waktu itu mungkin semakin semangatnya itu ketika itu kita sama-sama tahu di tahun itu dalam masa COVID banyak saudara-saudara kita yang tertahan lebih daripada 8 bulan di India dan maka semangat itu muncul. Sedangkan orang-orang Majap banyak 8 bulan di sana dikurung lagi, ditahan lagi, tahan lagi. Ini saya untuk dakwah masih bisa lagi keluar di masjid masih bebas lah katanya. Maka saya semangat sangat semangat. Dan alhamdulillah berangkat dari bulan Agustus, kita ke bulan Agustus tahun 2021 berangkatnya. Kesan-kesan yang paling terkesan sendiri buat saya memang betul-betul merasakan daripada keresahan memang pentingnya kita itu memang mendatangi daripada seorang muslim kita. Mendatangi daripada seorang muslim kita tahu persis kondisi yang apa yang terjadi hari ini di dalam. Sebagaimana kita memang awalnya saya 4 bulan pertama itu geraknya di wilayah Pekanbaru saja, diputuskan di wilayah Pekanbaru. Selanjutnya 4 bulan kemudian diarahkan ke Jawa sekitarnya. Pertama sekali itu kita digerakkan ke daerah Salatiga. Dan Salatiga itu termasuk kita kenal dengan di daerah misionaris. Di daerah Salatiga persis mengarah Gunung Merbabu. Menuju Gunung Merbabu di situ banyak situ misionaris, penggeresannya saja. Di situ ada situ sekolah tinggi teologi STT di daerah pinggiran Salatiga. Maka kita melihat sekali kondisi. Kurang lebih 1 minggu kita di situ sudah kita kenal orang yang murtad, orang yang baru murtad lagi baru masuk masuk Kristen. Hubungan bebas antara Islam dengan Muslim kita melihat di situ. Maka kita penting mendatangi mereka, bagaimana itu mereka betul-betul ada usaha apa, bagaimana disampaikan Ustaz tadi juga di Papua. Mereka butuh sebetulnya sebagian orang-orang yang aman tadi butuh dengan bimbingan. Sementara kita asyik aja di sini beramal sendiri tanpa memperhatikan daripada. Itulah kesannya paling jelas ketika kita terjun ke sana, betul-betul kita rasa butuh sekali mereka sebetulnya. Belum saya secara pribadi, saya ini kalau saya ada Pak saya itu jadi di mondok, cerita mondok, saya memang pernah mondok. Kurang lebih pertama dulu saya mondok di Darul Falah, namanya Pondok Pesantren Darul Falah di Jawa Timur, di Krian Sidoarjo, Darul Falah Pusat. Kurang lebih 2 tahun di situ. Pindah lagi, saya mondok di sana tahun 96. Tahun 96 sudah di Jawa. 96 97 di Jawa Timur. 97 pindah ke Jawa Barat. Jawa Barat ini adalah Kijing Majalengka. Dengan memakai kitab bahasa Sunda juga di situ. Di situ namanya Sorogan namanya. Ngaji Sorogan, ngaji kitab bukan kelas, tapi per kitab ya. Atau kitab langsung. Dan ada sedikit ada punya modal dari Jawa Timur. Di sana kuat sedikit banyak 6 tahun kuat. Di Sidoarjo, di Krian Sidoarjo. Kurang lebih 2 tahun juga di situ. Terus pulang ke rumah. Dan kawan saya membawa saya ke Darul Falah Pusat. Ini buka cabang, ada cabang Darul Falah juga di Lampung Timur. Saya ditarik ke sana ikut belajar juga. Sedikit sebagai pengalaman. Itu ditarik ke sana untuk belajar juga dan membantu beliau untuk mengajar kelas di bawah saya. Alhamdulillah kurang lebih 2 tahun juga di situ. Makanya kalau lebih 6 tahun juga memang mencicipi makan tidur di pondok. Jadi yang saya katakan itu tadi, sedikit punya modal tadi,
itulah modal sedikit yang saya sementara yang kita di hadapan kita itu Masya Allah, itu perkara iman ini, perkara merusaknya iman yang kita lihat di hadapan kita seperti yang kejadian di situ. Masya Allah, pentingnya kita terjun walaupun hanya untuk sebagai apa yang kita sampaikan tadi, sebagaimana yang disampaikan tadi dalam mukadimah pelajaran. Jadi target kedepannya saya niat ini bagaimana sesuai diputus dari apa kita dikasih nasihat dalam ketika singkatnya tadi ketika wabsi ketika selesai 8 bulan itu kita dimasuki oleh Rasulullah, kita dinasihati oleh itu saya kemudian iya juga boleh aku juga nanti saya juga itu apa kita diarahkan bagaimana orang sudah pernah ini itu bagaimana betul-betul ada itu belajar, ada tuh mengajar dalam arti kata itu apa yang kita bisa mengajari walaupun hanya satu orang, lalu mengajar ikhlas juga. Terus bagaimana lebih sungguh-sungguh lebih giat dalam dakwah ini karena usaha ini penting sekali untuk syiarnya tadi, untuk menampakkan daripada wujud Islam yang sesungguhnya tadi. Terus di sinilah kami sendiri merasakan Masya Allah begitu pentingnya keluar ini. Maka ini target saya ke depan ini berangkat lagi setahun lagi, berangkat lagi setahun. Soalnya diwakilkan oleh para asatidz, para orang ulama ini, saya lihat ini ada beberapa nama ini, ada kurang lebih 9 nama hari ini, 10 nama yang akan niat berangkatnya boleh di bulan 4 ini, akan berangkat bulan 4 ini, rutenya ke Jazirah. Mohon doanya semoga. Pesan juga kepada orang tua, para asatidz, para alim ulama ini, bagaimana kita juga sama-sama ambil bagian dalam usaha. Insyaallah. Boleh kita habis. Ini baru pulang Pak, baru 2 minggu di rumah, pulang 1 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, saya nama saya adalah Hafiz Maulana Akbar, asal dari Pekanbaru. Alhamdulillah, saya tamatan dari Pondok Pesantren Al-Fatah, Temboro, Jawa Timur. Saya mulai masuk pondok itu dimulai dari tahun 2012 sampai 2020. 2020 ketika pas lagi COVID waktu itu ya, saya baru tamat. Kemudian juga kurang lebih kita di Temboro itu 9 tahun. Tapi sebelum ke Temboro, saya mondok di Kota Tengah, Pondok Pesantren Nizamuddin. Mungkin ada yang tahu ya, Pondok Pesantren Nizamuddin Kota Tengah itu cabang daripada Temboro. Di situ saya kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah, pelajaran yang ada di Temboro ini ya kurang lebih sama dengan pondok-pondok salaf lainnya, ya, pondok-pondok tradisional. Yang masih mengkaji daripada kitab kuning. Seperti kalau fikihnya itu, kalau dasarnya itu dimulai dari Mabidul Awal, kemudian atau pondok lainnya Safinatun Najah mungkin. Kemudian terus Fathul Qarib sampai Fathul Mu'in yang terakhir. Kemudian kitab tauhidnya mulai dari Aqidatul Awam yang nazaman itu, kemudian terus Jawahirul Kalamiyah, kemudian ada Kifayatul Awam sampai kitab Ad-Dasuqiyah, itu kitab yang paling terbaik itu kalau untuk kajian tauhid. Kemudian juga apalagi nahunya ya dimulai dari Jurumiyah, karena ini sebagai dasar daripada mempelajari ilmu nahu. Kemudian terus sampai kitab
Alfiyah Ibnu Malik. Alhamdulillah semuanya selesai sampai 9 tahun kurang lebih. Jadi perjalanan untuk belajar ini tidak terasa juga. Kemudian selepas daripada Temboro, kemudian saya melanjutkan mengajar di Jakarta di tepatnya di rumah tahfiz. Rumah tahfiz ini ya milik orang-orang TNI AD. Jadi kurang lebih saya di situ 1 tahun mengajar. Di situ ya selain hafiz ya juga ada alimnya. Cuma di sana lebih diutamakan dengan tahfiznya. Jadi alimnya itu untuk sekedarnya saja supaya bisa mengetahui daripada perkara yang berkaitan dengan sahnya beramal. Seperti itu. Kemudian habis dari Jakarta itu kita pulang ke Pekanbaru. Jadi kurang lebih di Pekanbaru itu ada 7 bulan. Jadi saya selama COVID itu tidak pernah pulang selama 3 tahun. Tambah lagi ngajar Jakarta setahun, pulang Pekanbaru baru 7 bulan. 7 bulan lalu diajak atau dikasih untuk keluar 1 tahun. Padahal aslinya saya belum ada niat untuk keluar daripada 1 tahun, dikarenakan ya persiapannya kurang lengkap gitu. Cuman diajak, ditaskir, ya ikut aja gitu. Alhamdulillah ketika perjalanan setahun semuanya aman. Ya, kita keluar setahun dimulai dari markas dakwah Tabligh Indonesia di Kebun Jeruk, di Masjid Jami Kebun Jeruk. Kemudian ya kita ditaskil atau diputuskan untuk keluar pertama kali saya ke daerah Sukabumi. Di situ kurang lebih 2 bulan. Itu program kita sebagai makmur. Kemudian setelah daripada Sukabumi, kita diputuskan lagi untuk 4 bulan jalan kaki ke daerah Subang. Jadi di Jawa Barat ini banyak ahbabnya. Kemudian setelah daripada itu diputuskan lagi ke luar negeri, keluar negeri ke Bangladesh, kurang lebih 4 bulan di sana. Kemudian terakhir sisa 2 bulan terakhir kita diputuskan dari markas Kebun Jeruk untuk khidmat Koren atau Nusrah Koren Jamaah Bangladesh ke Papua. Papua tepatnya di 2 daerah. Yang pertama di Nabire, yang terakhir itu di Jayapura. Jadi ahwal keadaan ya umat Islam di Papua itu khususnya ya di sana kalau segi jumlah ini mereka sangat minoritas. Jadi di sana itu orang-orang asli Papua itu ya kebanyakan mereka ini Kristen. Jadi yang Muslim itu kebanyakan daripada pendatang. Pendatang seperti daripada Jawa, daripada Sumatera sendiri, termasuk juga Makassar. Makassar ini mereka yang mayoritas di sana. Ya, jadi dengar laporan-laporan orang-orang di sana itu memang pernah terjadi konflik itu antar agama itu, Islam sama Kristen. Cuman ya tidak tragis sekali lah gitu. Ya, cuman hampir mau, cuman bisa diselesaikan gitu. Ya begitulah keadaan mereka di sana. Kemudian juga ya orang
Jadi seperti itu pemahaman mereka. Jadi pemahaman Islam itu masih dangkal gitu. Jadi memang kita ini memang di sana itu apa namanya jadi pakasa nasional untuk pergi ke daerah tempat perhubungan itu. Karena di sana itu kita berdakwah itu belajar dakwah itu bukan kita ini ingin dilayani, tapi bagaimana kita ini melayani mereka, melayani umat di sana. Nah, di situ baru terasa benar-benar dakwahnya seperti itu. Karena di sana itu kalau kita gerak di sana itu tidak ada yang istilahnya yang nusrah atau yang orang yang mengunjungi kita. Kemudian juga ya di sana kita bergerak sendiri tanpa ada yang namanya dalil atau penunjuk jalan dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan itu ya ketika mereka mau apa namanya mau pindah ke daerah lain itu sulit ditinggal itu sama yang namanya 3 huruf itu KTP itu dipalai. Jadi ya apa ya diminta uangnya lah apanya, karena kalau di situ kalau kita tidak memberi uang di sana nanti kita dihabisi di sana, jadi harus wajib ngasih itu. Tapi mereka ini orangnya masih dulu, maksudnya